Shalom saudara, ini saya Uncle Mandil 24 dan kali ini Uncle Mandil mau bagikan sesuatu dari pembelajaran yang Uncle Mandil secara pribadi ya. Pembelajaran firman Tuhan, perenungan firman Tuhan dan yang Uncle Mandil lakukan dalam kehidupan Uncle Mandil. Dan di sini Uncle Mandil mau bagikan melalui media sosial Uncle Mandil, yaitu dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Jadi sebelumnya Uncle Mandil ada di alam ya, tadi sedang berolahraga. Selain itu bertemu dengan orang yang bisa diketemui selama olahraga, dan Uncle Mandil juga mendoakan, dan juga Uncle Mandil ya sharing kabar baik ya kepada orang-orang yang mau mendengarkan ya. Dan hari ini dari tempat ini Uncle Mandil berbagi apa yang Uncle Mandil telah dapatkan dari pembelajaran firman Tuhan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 ya. Saudara, kita buka sama-sama, kita belajar apa yang dituliskan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8 dalam teks Ibraninya, kata Tuhan Allah dituliskan dengan istilah Adonai Elohim. Dan yang dilakukan oleh Adonai Elohim ya dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 adalah membuat taman di Eden. Istilah taman di Eden dalam teks Ibraninya dituliskan dengan istilah Gan Be'eden. Sementara dalam Septuaginta atau LXX, taman di Eden itu dituliskan dengan istilah Paradision and Edem. Dari teks Yunani Septuaginta atau LXX atau Paradision ini diartikan, kalau kita lihat secara harafiah, arti dari Paradision adalah paradise atau Firdaus ya. Sementara kata Eden itu sendiri bila diartikan secara harafiah artinya adalah kesenangan. Nah, kesenangan. Setelah Taman Eden dibuat oleh Adonai Elohim, kemudian Adonai Elohim menempatkan manusia itu. Siapa manusia itu? Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8, di sana dikatakan manusia itu. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di sana dituliskan, pada waktu itulah Tuhan Allah atau Adonai Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam teks Ibraninya, manusia itu dituliskan dengan istilah kata Ha-Adam. Ha itu Adam, manusia. Kenapa dikatakan Ha-Adam? Karena Ha-Adam dibentuk dari debu tanah. Dalam teks Ibraninya, debu tanah dituliskan Afar Ha-Adamah. Jadi ini adalah sebagai atau seperti filsafat ya. Jadi memiliki filosofi yang cukup
tinggi, filosofi yang cukup dalam di dalam kebudayaan Alkitab Ibrani, ya, di mana memberikan nama itu memiliki filosofi dari mana dia diambil atau dari mana asal usulnya. Seperti manusia itu atau Ha-Adam, karena dia dibuat dari debu tanah, Ha-Adamah. Ya. Setelah itu manusia itu namanya adalah siapa? Adam. Adam. Jadi manusia yang ditempatkan oleh Adonai Elohim itu Adam. Ya, dalam teks Ibraninya Ha-Adam, karena dia dari Ha-Adamah, dari debu tanah. Ya, Afar Ha-Adamah. Dan setelah manusia itu ditempatkan di Taman Eden oleh siapa? Oleh Adonai Elohim. Apa yang bisa kita pelajari atau apalagi yang Uncle Mandil 24 mau sharekan lagi di video ini? Jadi saudara, dalam Kejadian 2 ayat ke-7 itu manusia itu sudah dibentuk dari debu tanah, dan setelah itu diembuskan napas hidup. Nah, setelah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, dan di ayat yang ke-8 manusia itu ditempatkan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden yang telah dibuat oleh Tuhan Allah atau Adonai Elohim. Jadi Adam setelah dia dibentuk dan Tuhan membuat taman di Eden, dan ditempatkanlah di sana manusia itu. Dan di Taman Eden, selain manusia itu atau Adam, ada juga seorang perempuan. Ini adalah istrinya Adam, dan nanti Adam memberikan nama kepada perempuan itu atau istrinya Kafah, yang artinya ibu dari semua yang hidup. Coba dilihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan, ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah atau Adonai Elohim dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu atau Adam. Satu pembelajaran hidup, ya, dan iman kita sebagai orang percaya adalah sebagaimana Tuhan Allah atau Adonai Elohim, ya, sepenuhnya berhak menempatkan manusia yang telah dibentuknya itu di mana saja sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Allah yang membentuk, ya, maka Tuhan Allah juga yang berhak untuk mengambilnya. Satu ungkapan yang dapat, ya, yang dapat dilihat dari Ayub. Kalau kita baca dalam kitab Ayub, Ayub pasal 1, ya, ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Apa yang dikatakan oleh Ayub di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Coba kita baca saudara di dalam ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ya, dengan telanjang juga aku akan kembali, ya, ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.
bila Tuhan yang membentuk saudara, maka apa yang telah dibentuk oleh Tuhan Allah adalah sungguh amat baik. Seperti kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, setelah diciptakan segala sesuatunya, Tuhan Allah melihat bahwa sungguh amat baik apa yang telah dijadikan oleh Tuhan Allah, ya. Jadi kata sungguh amat baik ini adalah ungkapan yang keluar, ya, di mana ungkapan ini bukan manusia, bukan malaikat, tapi Tuhan Allah sendiri yang mengatakan sungguh amat baik, ya, sungguh amat baik. Jadi ungkapan ini mempunyai makna dalam pandangan Tuhan. Apa yang telah dijadikan oleh Tuhan Allah dalam pandangannya sungguh amat baik, ya. Itu sebabnya, ya, Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, ya. Ini ungkapan dari Ayub, ya, dari Ayub. Bila Tuhan yang membentuk, maka apa yang telah, ya, kalau kita lihat, bila Tuhan yang membentuk, maka apa yang telah dibentuk oleh Tuhan Allah adalah sungguh amat baik. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, saudara, kecuali yang telah dibentuknya itu pergi meninggalkan Tuhan Allah. Seperti yang terjadi kepada Adam pada waktu dia telah jatuh ke dalam dosa nanti di Kejadian pasal 3, ya, ayat yang ke-6, 7, 8, 9, ya, di mana Adam telah melanggar, tidak taat, tidak dengar-dengaran, ya, melanggar perintah Tuhan. Dan akhirnya di ayat yang ke-7, 8 dia ketakutan karena mendengar suara langkah Tuhan. Dia pergi menjauh dari Tuhan, ya. Dia meninggalkan Tuhan. Dia bersembunyi di antara pohon-pohonan, ya. Sebelum dia bersembunyi, dia membuat kebenarannya sendiri dan lain sebagainya. Itu nanti, ya. Tetapi tidak ada satupun tempat, ya, yang Tuhan tidak bisa lihat. Semuanya telanjang di hadapan Tuhan, ya. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan melihat sampai kedalaman hati, ya. Makanya apa yang telah Tuhan rancangkan, ya, rencana Tuhan itu indah, tidak pernah gagal, ya, tidak pernah gagal, saudara. Luar biasa. Jadi saudara, tidak ada rencana Tuhan yang gagal, kecuali yang telah dibentuknya pergi meninggalkan Tuhan Allah. Dan ketika Tuhan Allah menempatkan manusia itu, ya, di Taman Eden, sudah pasti ada apa? Ada tujuan. Ada tujuan Allah, sehingga manusia yang telah dibentuknya tadi ditempatkan di Taman Eden. Dengan kata lain, bahwa setiap manusia yang telah ditempatkan oleh Tuhan, ya, Tuhan Allah di Taman Eden, ya. Jadi manusia pertama, kemudian di Taman Eden perempuan dibangun dari salah satu rusuk yang telah diambil oleh Tuhan Allah dari manusia itu. Dan ketika Adam dan Hawa ditempatkan, ditaruh di Taman Eden, tentunya Allah mempunyai rencana, punya tujuan, ya, punya tujuan. Dengan kata lain, bahwa manusia yang telah ditempatkan oleh Tuhan Allah di Taman Eden tentunya membawa misi dari Allah. Dan manusia itu sudah sepantasnya mengerjakan apa yang telah dimisikan oleh Tuhan Allah. Jadi ketika manusia itu ditaruh di Taman Eden,
Sudah sepantasnya manusia itu mengerjakan misi yang Allah telah berikan dalam kehidupan manusia itu. Sama seperti kedatangan Yesus Kristus, saudara. Sama seperti kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Tentunya membawa dan melakukan misi yang dari Allah, ya, atau Bapanya. Sama seperti Kristus yang datang ke dalam dunia itu membawa misi dan melakukan misi itu yang dia bawa, yang dia terima dari Allah Bapanya. Ya. Apa misi yang dibawa? Apa misi yang dibawa? Ya. Dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa misinya? Dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28, coba kita baca. Sama seperti anak manusia, ya, bukan untuk dilayani. Ya. Sama seperti anak manusia, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, ya, dan yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang atau bagi semua orang. Hal ini sama seperti pesan yang telah disampaikan malaikat Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat yang kedua. Ia atau Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Misi Bapalah yang digenapi oleh Yesus Kristus yang telah hadir di dalam dunia ini. Melalui rahim seorang perempuan, yaitu Maria, untuk mencapai visi dari Bapa. Apa itu visi dari Bapa? Atau apa itu visi Bapa? Ya. Di dalam Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-16. Coba kita buka Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah visi Tuhan, visi Allah bagi kita semuanya yang dibawa, yang dikerjakan oleh anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ya, oleh Yesus Kristus mengerjakan, membawa misi itu ketika datang ke dalam dunia ini. Ya, saudara. Dan Yesus Kristus juga mengatakan secara terus terang, ya. Yesus Kristus mengatakan juga secara terus terang dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai yang ke-40. Coba apa yang ditulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-8. Ya, di sana dituliskan apa? Yohanes pasal 6 ayat yang ke-8, ayat yang ke-38 sampai yang ke-40. Saya akan bacakan. Yaitu, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku. Ya, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kita baca di ayat yang ke-39. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, ya, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku. Ini dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Ya,
jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, siapa anak itu? Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, ya, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku ini adalah Yesus Kristus, membangkitkannya pada akhir zaman. Membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi inilah yang menjadi visi Bapa, visi Allah yang dibawa oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengerjakan misi yang daripada Bapa. Puji Tuhan. Dari pembelajaran hari ini saudara, ya, hari ini yaitu Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8, dapat dibuat suatu perenungan dalam perjalanan hidup ini adalah sebagaimana manusia pertama yaitu Adam ditempatkan oleh Tuhan Allah atau Adonai Elohim di Taman Eden dengan misi yang Tuhan Allah berikan kepada Adam pada waktu dia dibentuk dan ditempatkan di Taman Eden, di mana misinya terhadap bumi ini yaitu mengusahakan dan memelihara, ya, memelihara, mengolah bumi ini. Begitu juga dengan Yesus Kristus yang telah turun dari sorga, datang ke dunia ini sebagai manusia seutuhnya untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah, Yesus Kristus, itu memperoleh hidup yang kekal. Dan sebagaimana ungkapan yang dituliskan, ya, kalau kita baca dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17, kalau kita baca di sana, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi yang baru, dan bumi yang baru. Ya, kemudian hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Dan kalau kita baca dalam Wahyu pasal 21 ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Puji Tuhan saudara. Langit dan bumi yang kita tempati saat ini saudara, ini akan lenyap. Ini akan berlalu. Tetapi percayalah, sadarlah bahwa firman yang keluar dari mulut Allah, firman yang telah menjadi manusia, dan melalui firman itu segala sesuatu dijadikan. Dan tanpa firman tidak ada segala sesuatu yang dijadikan ini. Makanya firman Allah itu kekal. Kekal. Maut, kerajaan maut tidak bisa menyentuhnya. Tidak bisa menguasainya. Dan nanti pada akhirnya firman Allah, sang firman itu, Yesus Kristus, melemparkan maut dan kerajaan maut ke dalam lautan api. Saudara, sungguh luar biasa pembelajaran yang Uncle Mandil dapatkan dari perenungan iman di dalam Yesus Kristus mengenai Kejadian 2 ayat yang ke-8. Kiranya apa yang Uncle Mandil bagikan ini biarlah
iman kita dewasa. Iman dewasa itu iman yang berdasarkan firman Allah. Ya, pondasinya firman Allah. Merenungkan firman Allah, melakukan firman Allah, dan memberitakan firman Allah. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati saya dan saudara.